Halo Tribuners, senang berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Ranum Kumaladewi dalam tayangan program Healthy Talk yang akan membahas beragam informasi seputar dunia kesehatan bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Tidak lupa, saya akan mengingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi keamanan bersama. Tribuners, topik pada hari ini berjudul Tanggap Atasi Depresi. Depresi adalah salah satu gangguan mental. Kondisi ini bisa menyerang siapa saja, tak terkecuali pada anak-anak. Lantas, sejauh apa bahaya dari depresi ini dan bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasinya? Untuk membahasnya, kali ini telah tersambung bersama Mayor Kes Dr. Heri Purwarno, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Siswanto Lanut Adi Sumarmo. Apa kabar Dr. Hari? Alhamdulillah sehat Mbak Ranum. Gimana sebaliknya Mbak Ranum? Alhamdulillah, saya juga dokter. Nah dok, kali ini kita akan membahas topik seputar depresi ya dokter. Iya Mbak Ranum. Nah, mengawali perbincangan pada hari ini, bisa dijelaskan terlebih dahulu dokter, sebenarnya seperti apa sih kondisi depresi itu dok? Oke Mbak. Jadi begini, sebagai mungkin permulaan ataupun sharing awal, seperti yang kita ketahui bahwa depresi itu sebenarnya adalah sebuah perubahan suasana hati yang dominan oleh perasaan sedih. Kondisi ini sendiri terjadi disebabkan oleh adanya ketidakmampuan beradaptasi suasana hati oleh respon emosional yang terjadi. Jadi perubahan respon emosional bisa terjadi karena mungkin konflik sosial ataupun karena faktor lingkungan lainnya, mungkin konflik internal sendiri ataupun perasaan-perasaan bersalah, tidak mampu beradaptasi dengan respon emosional yang terjadi. Oleh karena itu muncullah suasana perasaan hati yang sedih berkepanjangan, berlarut-larut, sehingga menimbulkan kondisi gangguan depresi. Mungkin gambaran untuk kondisi depresi sendiri mungkin seperti itu ya, Mbak. Jadi ciri utamanya ini adalah disebabkan karena perubahan suasana hati ya dokter? Oke, perubahan suasana hati yang cenderung didominasi oleh perasaan sedih. Intinya seperti itu. Biasanya ini kalau misalnya perubahan suasana hati terjadi pada hati dan akhirnya menyebabkan seseorang melakukan suatu hal yang identik dengan depresi adalah hal yang menyakiti diri sendiri, apakah itu artinya bahwa depresi ini dari hati mempengaruhi kondisi pikiran, dok? Jadi begini Mbak, kondisi depresi menjadi masalah suasana perasaan hati ya. Bila seorang mengalami gangguan suasana hati yang berlebihan, kondisi berlebihan, perlahan bisa menyebabkan perubahan pola pikir bersalah yang berguna yang berlebihan. Itulah makanya kadang-kadang kita beberapa kasus menemukan bahwa gangguan depresi ini bisa berujung kepada kondisi-kondisi yang menyebabkan orang tersebut bisa berpikir untuk mengakhiri hidupnya, ataupun mungkin kata lain kasarannya ada pikiran-pikiran tentang bunuh diri. Itu adalah kondisi depresi yang mungkin berjalan sudah cukup panjang, sudah cukup lebih berat kondisinya, dan itu mungkin terjadi bila tidak segera ditangani, mungkin seperti itu Mbak. Baik dokter. Depresi ini merupakan suatu kondisi yang cukup umum terjadi tidak sih dok sebenarnya? Jadi begini Mbak, sebenarnya untuk kejadian depresi di masa sekarang dewasa ini, gangguan depresi ini sering sekali terjadi. Kadang-kadang seseorang itu seperti ada mengelak mungkin, ataupun tidak mengakui bahwa kondisi dirinya, suasana hatinya sedang sedih yang mungkin di luar dari batas kewajaran. Secara prevalensinya sendiri di negara-negara maju itu kondisi depresi bisa terjadi, persentasenya bisa sampai 14,6% di negara-negara maju. Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia sendiri mungkin itu bisa sampai 11-12% angka kejadian. Dan mungkin di zaman sekarang mungkin dengan situasi pandemi, dengan situasi stabilitas ekonomi yang mungkin cenderung sulit, kondisi tersebut bisa mungkin persentasenya bisa lebih meningkat lagi gitu, Mbak. Jadi bisa dibilang sebenarnya kondisi depresi itu ya mungkin banyak ataupun sudah cukup umum di lingkungan ataupun di lingkungan sosial di sekitar kita, mungkin seperti itu.
Biasanya depresi yang cukup banyak terjadi ini dialami oleh hal apa sih, Dok? Oke, kalau kita bicara tentang faktor-faktor penyebab depresi, itu banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi stresor, Mbak ya. Stresor itu adalah hal yang membebani pikiran, hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi berpikir lebih berat dari biasanya, kemudian bisa menjadi seseorang itu merasa sangat bertanggung jawab yang berlebihan. Faktor-faktor sosial di lingkungan kita banyak yang bisa menjadikan seseorang itu mengalami kondisi depresi, beban kerja yang lebih dari biasanya, kondisi ekonomi yang sulit, itu faktor-faktor sosial di lingkungan yang sering kita temui. Konflik internal pribadi dengan orang lain, ataupun konflik internal dengan keluarga, ataupun bahkan perasaan bersalah yang sebenarnya mungkin tidak terlalu beralasan, dalam artian mungkin itu hanya internal pribadi seseorang saja, itu bisa menyebabkan kondisi-kondisi depresi. Berarti kalau yang saya simpulkan bisa disebabkan karena faktor lingkungan, seperti juga ada faktor dipengaruhi faktor ekonomi, dan ada mungkin seperti dilema dalam diri sendiri begitu ya, Dok. Jadi membuat seseorang itu yang sedang mengalami masalah terpuruk dan sulit keluar dengan permasalahannya itu ya, Dokter. Iya, jadi gambarannya seperti itu, Mbak. Jadi tidak mesti seseorang itu harus mengalami sebuah konflik terbuka dengan orang lain, kemudian konflik itu menjadi tidak bisa ternetralisir, kemudian dia menjadi depresi. Tapi bisa jadi konflik internal dirinya sendiri yang sebenarnya tidak terlalu signifikan secara hubungan personal dengan orang lain, itu bisa menyebabkan seseorang itu juga mengalami kondisi gangguan depresi. Ini terjadi pada beberapa ciri-ciri kepribadian yang memang secara teori ciri kepribadian orang tersebut mungkin memang mengarah ataupun berpengaruh bisa mengalami ke arah gangguan depresi seperti itu. Di samping faktor-faktor tersebut, mungkinkah gangguan depresi ini terjadi karena adanya faktor genetik, Dokter? Genetik ataupun epigenetik, sebenarnya kita mungkin sering mendengar tentang gangguan bipolar. Jadi begini, kalau kita bicara depresi secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya major depression disorder atau gangguan depresi mayor, ada yang namanya gangguan depresi bipolar. Jadi depresi mayor dan depresi bipolar ini sebenarnya dua hal yang berbeda secara signifikan. Secara gejala dan perjalanannya juga terkadang juga berbeda. Kalau seandainya kita bicara tentang kondisi resiko genetik ataupun epigenetik, itu sebenarnya lebih ke arah gangguan depresi bipolar, di mana memang persentase angka kejadiannya itu cenderung lebih rentan pada orang yang memiliki resiko genetik dengan gangguan afektif bipolar. Nah, balik lagi nanti mungkin kalau kita bicara bipolar tidak hanya kondisi depresi, juga mungkin bisa ke arah kondisi manik ataupun hipomanik. Tapi karena fokus kita di depresi, jadi tadi di awal sempat Mbak Ranu mungkin menyampaikan bahwa kondisi depresi yang sampai menyakiti diri sendiri ataupun bisa mencapai berpikir tentang kematian itu adalah umumnya terjadi pada gangguan depresi yang bipolar. Jadi bisa dalam waktu yang cukup cepat, proses perjalanan penyakitnya juga cukup cepat, gejalanya cepat sekali timbul, tanpa ada stresor mungkin yang signifikan atau yang sangat berat, dia mencapai tiba-tiba nanti memutuskan untuk mengakhiri hidup, percobaan bunuh diri, tentamen suicide, jadi seperti itu. Kalau masalah saraf ini bisa, maksudnya kalau ada seseorang mengalami masalah saraf, Dok, apakah juga bisa menyebabkan terjadinya depresi, Dokter? Oke, jadi kalau kita bicara masalah saraf, kita bicara masalah organik ataupun struktur sistem saraf pusat dari seseorang. Kalau kita bicara tentang trauma pada sistem saraf pusat ataupun gangguan penyakit yang terjadi pada seseorang, contoh yang menyerang sistem saraf pusat adalah trauma cedera otak ya, ataupun stroke, perdarahan seperti itu bisa yang kita sebut dengan gangguan depresi organik. Jadi gangguan depresi organik ini adalah sebuah gangguan ataupun gejala-gejala depresi yang dimunculkan bukan karena semata-mata adanya stresor. Bisa karena ada stresor, tapi dia cenderung berjalan karena adanya
gangguan pada struktur sistem saraf pusatnya, yaitu sistem saraf pusat kita adalah otak ya, otak besar, cerebrum dan cerebellum seperti itu. Jadi itu tadi sedikit saya ulangi bahwa pada kondisi-kondisi dengan cedera otak ataupun serangan stroke, contoh kasus yang menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat. Kalau kita bicara sistem saraf pusat adalah otak ya Mbak ya, otak kita, otak besar di sistem struktur saraf pusat kita itu bisa memunculkan sebuah gangguan depresi yang tanpa disebabkan oleh stresor secara psikososialnya, secara lingkungannya. Jadi orang tersebut bisa muncul gejala-gejala depresi tanpa orang tersebut mengalami masalah. Intinya seperti itu kalau pada gangguan sistem saraf, Mbak. Oh, ternyata depresi ya bisa terjadi karena berbagai faktor penyebab ya dokter. Bahkan salah satunya adanya gangguan pada saraf otak, salah satunya tadi penyakit stroke juga bisa juga berujung pada kondisi depresi. Nah dokter, karena itu apakah bisa dikatakan bahwa depresi ini bisa terjadi pada siapapun dok? Jadi kalau kita bicara masalah rentang umur orang mengalami depresi itu, ada sebuah data penelitian juga menyebutkan bahwa pada usia sekitar 24 tahun, itu di negara-negara berkembang ada yang sudah mengalami gangguan depresi. Rata-rata di usia 24 tahun. Kalau di negara-negara maju mengalami kondisi depresi sekitar usia 26 sampai 27 tahun. Itu mungkin sebuah data penelitian yang diambil rata-rata. Cuman tidak menutup kemungkinan kadang-kadang di usia-usia sebelum 18 tahun juga mungkin dengan kondisi resiko genetik yang lebih besar, dengan mungkin kecenderungan mengalami gangguan bipolar, itu bisa mengalami kondisi depresi lebih awal. Kalau dibandingkan dok antara laki-laki dan perempuan, mana yang paling rentan nih dok? Secara data penelitiannya, perempuan itu 2 kali lebih rentan mengalami depresi. Jadi mungkin karena tadi kita di awal kita bicara tentang gangguan perasaan, ya mungkin ya sering ada ungkapan bahwa perempuan itu kan lebih banyak main perasaan ya Mbak ya. Jadi makanya itu perempuan itu secara ilmiahnya 2 kali lebih rentan mengalami gangguan depresi. Sama mungkin juga terkait karena wanita cenderung lebih sensitif ya dokter. Mungkin ya, terkait tidak dok? Bisa Mbak, itu tadi makanya ada ungkapan bahwa perempuan itu kan cenderung menggunakan perasaan daripada logikanya. Nah itu dia, karena memang kondisinya seperti itu. Jadi apalagi mungkin kondisi-kondisi tertentu bagi ataupun punya riwayat mengalami konflik rumah tangga ataupun konflik internal rumah tangga, baik punya riwayat kekerasan dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, itu sering mengalami lebih rentan mengalami kondisi depresi. Oke. Kalau tadi sebelumnya dokter juga mengatakan bahwa depresi ini pada negara berkembang banyak dialami pada usia 24 tahun ya dok, sedangkan negara maju 26 sampai 27 tahun. Nah, kira-kira untuk di negara berkembang salah satunya adalah negara kita ya dok, Indonesia. Kira apa saja dok penyebabnya yang bisa membuat usia 24 ini dikatakan paling rentan terjadi gangguan depresi dok? Nah, jadi begini Mbak, kalau kita secara teori, usia 24 tahun, di atas 20 tahun itu adalah usia dewasa muda ya. Jadi peralihan antara dari mulai masa remaja ke masa dewasa muda. Di sini orang mulai memasuki di mana dunianya itu tuntutannya lebih besar dari sebelumnya. Kemudian tuntutan terhadap produktivitas, tuntutan terhadap gaya hidup, tuntutan terhadap mungkin pola berpikir itu lebih besar dari sebelum yang pernah dia alami. Pada masa-masa remaja mungkin tanggung jawab terhadap hal itu tidak terlalu signifikan dibandingkan pada masa usia dewasa muda.
Kita bisa lihat seseorang itu biasanya mulai lulus dari itu di masa-masa usia sekitar 23 sampai 25 tahun. Mungkin rata-rata di rentang usia tersebut, kemudian mungkin di usia sekitar sebelum 30 tahun mungkin rata-rata. Nah, pada saat di usia tersebut dari masa kuliah S1 kemudian dia mulai bekerja, ini adalah memasuki dunia baru yang sangat signifikan dalam melatih kekuatan mental seseorang. Orang baru akan berinteraksi dengan banyak kebijakan-kebijakan baru yang mungkin tidak sepenuhnya bisa dia terima. Dalam artian pada masa dia SMA, remaja, kemudian kuliah, dia masih bisa hidup tanpa harus memikirkan dirinya itu harus menjalani kebijakan yang ditetapkan oleh orang lain. Mungkin hanya berinteraksi dengan teman dan hanya dengan orang tuanya. Tapi pada saat dia sudah memulai masa-masa bekerja, orang menuntut dengan banyak sekali tanggung jawab, hal ini yang bisa membuat seseorang itu cenderung lebih berat dalam menetralisir konflik, menetralisir permasalahan di lingkungannya. Mungkin seperti itu. Terjadi ya karena proses peralihan ya dok ya, peralihan tanggung jawab mungkin ya dok. Kalau usia 24 dikatakan biasanya tanggung jawabnya mulai baru nih ya dok ya, baru lulus kuliah, memasuki masa kerja dan dengan tanggung jawab yang baru pula, perlu penyesuaian segala hal. Nah itu yang mungkin bagi beberapa orang yang tidak kuat bisa saja terjadi kondisi depresi ini ya dok. Betul. Nah, tapi mungkin kan dok kalau usia-usia anak itu juga bisa mengalami depresi? Mungkin, Mbak. Jadi pada anak-anak dengan kondisi tertentu, misalnya dengan tadi saya sampaikan dia punya resiko genetik mengalami gangguan bipolar, misalnya dari salah satu orang tuanya pernah punya riwayat gangguan bipolar, terutama ibu, itu kecenderungannya lebih besar pada anak-anak. Kemudian sekarang juga sering kita ketahui adanya disebutkan mungkin di lingkungan sekolah itu pembulian, ya. Mungkin kondisi-kondisi yang tertentu yang di sekolahnya itu mungkin kurang nyaman, dibully oleh teman-temannya, ataupun mungkin tidak bisa ikut satu geng sama teman sekolahnya. Itu pada kondisi anak-anak dengan kepribadian tertentu misalnya, maksudnya bukan kepribadian yang solid ya, dengan kondisi tertentu itu bisa cenderung mengalami gangguan depresi, mulai dia merasa sedih, merasa tidak berguna, merasa tidak dianggap, seperti itu. Untuk gejalanya mungkinkah sama dok dengan orang dewasa atau berbeda? Kalau kita bicara gejala depresi sebenarnya secara umum gejala depresi itu dibagi menjadi dua. Jadi ada namanya gejala mayor, ada namanya gejala tambahan atau gejala minor. Gejala mayor yang disebutkan adalah contohnya adalah suasana perasaan sedih ataupun murung, terlihat sedih dalam kurun waktu lebih dari 2 minggu. Kemudian ada namanya anhedonia. Anhedonia itu adalah tidak adanya ketertarikan terhadap hal-hal yang biasanya menyenangkan. Paling sering terlihat biasanya hobi. Misalnya seorang laki-laki ataupun anak cowok hobinya mancing misalnya ya, ataupun hobinya touring, naik motor. Nah, itu dia mengalami kondisi depresi, hilang minat terhadap hal-hal yang biasa. Itu gejala besar yang kedua. Kehilangan tenaga, kehilangan semangat untuk beraktivitas. Jadi badan terasa tidak bertenaga, tidak punya stamina yang fit, yang mana berjalan lebih dari waktunya 2 minggu. Kalau untuk gejala-gejala tambahannya, itu mulai dari perasaan tidak berguna, putus asa, kemudian nafsu makan yang berubah, bisa jadi berkurang ataupun mungkin meningkat dari biasanya. Kemudian pola tidur yang berubah, sulit tidur jadinya, ataupun jadi banyak tidur karena tidak merasa tidak fit, tidak bertenaga. Kemudian ada perasaan minder dari orang lain,
Dan yang paling berat adalah pikiran tentang bunuh diri atau kematian. Nah, jadi seperti itu. Sama juga itu ya dok, tanda kesedihan yang mendalam gitu ya dok. Iya, tadi di awal gejala mayor itu adalah perasaan suasana hati yang sedih, yang berlebihan, yang berkepanjangan. Jadi orangnya cenderung terlihat murung, lebih gampang, ibaratnya tidak ada wajah senyum ataupun senang yang bisa ditunjukkan. Ya, dok. Selain gejala-gejala di atas, nah itu adakah cara untuk membedakan bagaimana seseorang itu kita bisa mengetahui ini sedih normal dengan sedih murung karena tanda depresi, dok? Gimana? Mungkin bisa diulangi, Mbak Ranu? Oke, dok. Sebelumnya dokter menyebutkan sejumlah tanda-tanda depresi ya dok. Salah satunya adalah perasaan yang murung atau kesedihan yang sangat berkepanjangan. Nah, seperti itu kondisi-kondisi sedih, murung itu kan juga cukup sering dialami setiap orang ya dok. Nah, lantas bagaimana dok membedakan sedih normal, sedih biasa, tidak dialami oleh orang yang sedang depresi, dengan orang yang sedih depresi dok? Nah, jadi begini. Jadi kalau kita bicara bagaimana orang yang mengalami sedih sama orang yang mengalami depresi. Jadi sedih yang normal sama sedih yang depresi. Ya. Jadi seperti itu, Mbak ya. Nah, kalau orang mengalami kesedihan itu adalah wajar. Di ilmu kedokteran jiwa ada namanya masa berkabung atau yang kita sebut dengan grief. Jadi misalnya tidak mungkin orang yang meninggal oleh orang tuanya atau ditinggal pergi oleh suaminya karena meninggal itu tidak sedih, kan tidak mungkin, pasti sedih. Nah, masa berkabung ini ada rentang waktu normalnya. Jadi apabila orang mengalami kondisi berkabung yang berkepanjangan kemudian dia melewati batas normal tersebut, itu berkepanjangan berlanjut menjadi depresi, itu ada gangguan seperti itu. Tapi biasanya kalau masa grief itu berlaku rentang sekitar 3 bulan maksimal. 3 bulan maksimal kalau pada orang geriatri, orang lansia di atas 60 tahun itu maksimal sekitar 5 sampai 6 bulan. Nah, kondisi depresi ataupun sedih ini yang disebabkan oleh kondisi berkabung normal, itu secara pola perilaku dia tidak berubah. Dalam artian pola pikirnya, kemudian pikirannya, perasaannya, kemudian cara dia bersosialisasi, itu tidak signifikan berubah, walaupun secara suasana hati dia menjadi sedih. Tapi kalau pada orang yang depresi, hal-hal tertentu yang dia alami seperti hilang minat, kemudian kehilangan tenaga, seperti tadi tidak berenergi, ataupun tanda-tanda yang lain, itu lebih signifikan munculnya. Jadi mungkin tadi kita bisa membedakan antara orang sedih yang karena dalam masa berkabung, ataupun sedih karena fase depresi, itu nanti sebenarnya secara perjalanan gejalanya yang muncul itu bisa dibedakan. Salah satu indikatornya dari waktu ya dok, kalau lebih dari 3 bulan sebaiknya perlu waspada karena bisa jadi itu adalah sedih yang tanda merujuk pada depresi ya dok. Iya, itu namanya melewati masa grief-nya. Jadi kondisi tertentu itu ada istilah namanya superimpose kalau kata ahli kedokteran jiwa, yang mana masa grief itu berlanjut menjadi sebuah kondisi gangguan depresi. Kalau untuk gejala depresi ini mungkin tidak disadari oleh si penderitanya. Pada kondisi depresi terselubung ataupun depresi ringan ke sedang, itu biasanya penderitanya bukan tidak menyadari, biasanya dia menolak untuk menyadari. Denial. Jadi ya, dalam denial, ya, bahasanya denial. Jadi begini, dalam ilmu kedokteran jiwa, seseorang itu ada 3 hal yang menentukan seseorang itu masih bisa berpola pikir yang baik atau tidak. Contoh misalnya ada yang namanya kesadaran, awareness, kesadaran kita terhadap diri kita sendiri ataupun lingkungan.
ada yang namanya insight ataupun tilikan diri, ada namanya judgment, pengambilan keputusan. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang orang tersebut menyadari atau tidak, atau tadi kondisi-kondisi yang menyebabkan dia denial, itu adalah tilikan terhadap dirinya, dari kemampuan dia untuk menilai sebenarnya dirinya tersebut apakah mengalami sebuah gangguan yang memerlukan bantuan, ataupun sebenarnya dia masih ibaratnya menolak bahwa dirinya itu memerlukan bantuan. Jadi seperti itu. Jadi orang tersebut sebenarnya bukan tidak menyadari, tapi menyadari. Sebenarnya dia sudah bisa menilai bahwa konsentrasinya sudah mulai menurun, kemudian produktivitasnya menurun, mungkin seperti itu. Lalu dok, bagaimana cara mendeteksi si depresi ini dok sejak dini? Apakah bisa dilakukan dok? Oke, jadi deteksi dini depresi ini sebenarnya hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena posisinya depresi apabila dia tidak ditangani secara segera, sementara secara fungsi peran orang tersebut, mungkin secara produktivitas, secara pola berpikir, pola tindak, pola perilakunya sudah banyak yang berubah, tapi orang tersebut kalau belum mendapatkan pertolongan, itu akan berjalan jadi progresif lebih parah. Jadi namanya depresi itu sebenarnya berjalannya kronis dan progresif, jadi berjalan dalam waktu lama dan semakin lama akan semakin memberat. Kecuali kalau pada gangguan depresi bipolar itu bisa cukup cepat perjalanannya. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa kondisi depresi itu didiagnosa dengan rentang waktu 2 minggu setelah dia mengalami kondisi 2 minggu kondisi gejalanya. Jadi untuk mendeteksi dini gejala depresi ini, faktor keluarga inti, orang-orang terdekat, kemudian peer group ya, kemudian mungkin lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan, itu memegang peranan penting dalam mendeteksi dini kondisi depresi seseorang apabila dia mengalami gangguan depresi. Apabila seseorang tersebut sudah mulai terlihat konsentrasinya menurun, produktivitasnya sudah tidak sesuai dengan yang biasa dia capai, kemudian lebih menarik diri, kemudian merawat dirinya sudah mulai tidak seperti biasanya. Contoh, biasanya sebelumnya orangnya terlihat rapi, necis, sekitar 2 minggu terakhir kenapa berubah? Nah, seperti itu sebenarnya keluarga ataupun peer group ini perlu untuk mengambil sebuah inisiatif untuk memberikan pertolongan dalam hal memberikan support, yaitu suportif terhadap yang bersangkutan, ataukah memberikan motivasi untuk membawa ke konsultasi ke psikiater. Jadi sebenarnya seseorang yang mengalami sebuah stresor permasalahan itu, dengan dia bercerita, kemudian dia memventilasi permasalahan kondisi suasana hatinya, itu sedikit banyak itu bisa mengurangi beban stresor. Dalam artian dia menjadi tidak merasa sendiri. Cuman terkadang orang-orang yang tadi kita sebutkan di depan bahwa tilikan dirinya kurang baik, denial tadi, dia merasa bahwa dirinya itu tidak mengalami kondisi tertentu ataupun merasa malu dengan kondisi yang dia alami. Ya mungkin seperti itu yang menyebabkan depresi itu menjadi sering terselubung dan berjalan semakin berat tanpa dia diketahui oleh pihak orang-orang terdekat. Mungkin seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa dalam deteksi depresi ini tidak melulu harus bisa dilakukan oleh si penderitanya ya dok. Ternyata lingkungan sekitar juga memiliki peran yang sangat penting dalam pendeteksian depresi pada seseorang. Karena bisa saja seseorang itu tidak yang tidak tersebutkan sebelumnya menyangkal bahwa ia mengalami depresi dan akhirnya lingkungan baru menyadarinya, dan kalau misalnya lingkungan tidak bergerak apa-apa ya si penderita akan semakin terpuruk ya dokter. Ya, jadi seperti itu.
Ya dok, lalu apa dok dampak yang bisa terjadi jika seseorang itu mengalami depresi dok? Oke. Yang paling sering dialami oleh seseorang apabila mengalami depresi adalah yang pertama itu adalah gangguan pada fungsi perannya. Contoh, kita berperan sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki misalnya, berperan sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, ataupun seorang perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Itu fungsi perannya mulai terbengkalai, dalam artian banyak hal-hal penting yang mulai tidak bisa dia lakukan ataupun tanggung jawabnya tidak bisa ditunaikan. Kemudian kemampuan dia untuk melakukan sebuah kerja yang produktif, dalam artian itu tadi mungkin sebagai seorang pekerja di sebuah perusahaan, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang anak bawahan misalnya seperti itu, atau sebagai pelaksana, itu mulai sering terganggu apabila seseorang itu mengalami kondisi gangguan depresi, karena tadi kita sebutkan bahwa sering terlihat mungkin dia tidak bersemangat, tidak mau melaksanakan aktivitas apapun, bangun pagi pun juga susah, kemudian konsentrasinya tidak bisa berpikir, jadi tidak bisa fokus. Itu jelas dampak-dampak seperti itu akan sering muncul. Kalau kita bicara secara medis umum, kondisi kesehatan secara umum, kondisi depresi ini bisa berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan karena perjalanannya tadi kronis progresif tadi saya sebutkan, bahwa perjalanannya panjang. Jadi orang-orang dengan gangguan depresi itu biasanya pola tidurnya berubah. Pola tidurnya berubah, pola makannya berubah, pola istirahatnya berubah. Itu juga berjalan dalam kurun waktu lama akan banyak kondisi-kondisi kesehatan yang terganggu. Kemudian seperti penurunan berat badan yang drastis, kemudian kelemahan pada anggota tubuh, seperti itu. Kemudian di tahap yang paling berat lagi adalah kondisi memutuskan untuk melakukan sebuah percobaan bunuh diri. Jadi mungkin kalau kita pernah berbagi pengalaman, saya pernah punya guru di Yogyakarta, itu pernah punya pengalaman bahwa kondisi depresi yang sangat-sangat berat, itu bisa menyebabkan seseorang itu jadi lumpuh. Jadi sama seperti orang lumpuh yang mengalami gangguan pada sistem saraf pusatnya. Padahal pada saat ditelusuri bahwa kondisi tersebut adalah disebabkan oleh kondisi depresi. Jadi kalau kita bicara dampak terhadap medis maupun non medisnya, kondisi depresi ini sangat berpengaruh. Selain adanya gangguan pada perannya ya dok dalam lingkungan sosial, juga ternyata bisa mempengaruhi gangguan kesehatannya secara menyeluruh ya dokter. Ya. Nah dok, kalau begitu apakah bisa dikatakan bahwa gangguan depresi ini juga bisa mencetuskan gangguan mental tertentu dok? Bisa mencetuskan apa mbak? Gangguan mental tertentu dokter. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara gangguan depresi, itu adalah gangguan yang berhubungan sama perasaan dan bisa berujung kepada gangguan pikiran ya. Jadi tidak semata-mata dia berawal dari sebuah gangguan perasaan, kemudian hanya di gangguan perasaan saja. Kalau kita bicara tentang gangguan mental lainnya, ya jelas gangguan depresi ini apabila dia sampai berujung kepada percobaan bunuh diri, menyelakai diri sendiri, mengakhiri hidup seperti itu, itulah sebuah gangguan mental yang signifikan. Jadi sudah masuk ke ranah gangguan pikiran. Kondisi-kondisi gangguan depresi yang berat dengan gangguan psikotik itu tidak hanya sebatas jadi kalau kita bagi tentang depresi mbak ya, kita bicara depresi itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada namanya depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat. Ada yang diberikan kategori dengan gangguan depresi berat dengan gejala psikotik atau gangguan depresi berat tanpa gejala psikotik. Nah, dengan gejala psikotiknya, nanti ini yang sering muncul yang disebutkan gangguan diri, jadi sering ngomong sendiri, jadi sering ketawa-ketawa sendiri, mengalami halusinasi auditorik, mengalami halusinasi visual.
Nah, itulah gangguan mental yang sudah masuk ke ranah-ranah gangguan pikiran. Dok, kalau sudah ditemukan gejala di atas, itu bisa menjadi kunci dalam mendiagnosa seseorang mengalami depresi ya, Dok? Iya. Ya, Dok. Kalau orang sudah diketahui seperti ini cara tanda-tandanya mengalami depresi. Nah, apa yang perlu segera dilakukan, Dok, oleh si penderita tersebut atau mungkin lingkungannya, dokter? Oke. Kalau kita bicara dari masalah individunya dulu. Individunya, apabila seseorang mengalami kondisi gangguan depresi, mulai mengalami sedih yang berlebihan, tidak produktif, sering lupa, sering tidak fokus, sering tidak konsentrasi. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus memperbaiki tilikan dirinya. Jadi tidak bisa lagi dia menolak bahwa dia tidak mengalami sesuatu seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu dia lakukan adalah mencari pertolongan terhadap orang terdekat, peer group-nya, keluarga, peer group, ataupun konsultasi ke psikiater. Karena dari pihak keluarga, itu biasanya mendeteksi kemudian memberikan motivasi, tapi secara terapi penanganannya, baik itu farmakoterapi ataupun non-farmakoterapinya, itu hanya bisa didapatkan oleh psikiater. Ya. Jadi kadang-kadang begini, pernah ada beberapa kasus orang-orang tertentu mengalami sebuah gangguan depresi, khususnya depresi sedang. Itu yang sering dia keluhkan adalah keluhan pada fisik, keluhan somatik kita bilangnya, kita mengatakannya. Jadi misalnya dengan keluhan sering pusing yang tidak sembuh-sembuh, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, kemudian mengalami dadanya terasa sering sesak, kemudian nafsu makannya berubah, tidak nafsu makan karena lambungnya dirasa sering seperti sakit mah, dispepsia, ataupun GERD seperti itu. Ataupun sering mengalami kesemutan di anggota gerak tangan ataupun kakinya. Nah, kondisi-kondisi tersebut biasanya dikeluhkan seseorang itu membutuhkan sebuah pertolongan konsultasi ke psikiater. Nah, pihak keluarga sebagai orang yang mungkin memonitor langsung perkembangan perilaku dari seorang mengalami gangguan tadi, apabila sudah menemukan perubahan yang signifikan, saya sebutkan di awal tadi, itu yang perlu dilakukan adalah segera membawa konsultasi ke psikiater. Karena mungkin apabila depresi ini sudah masuk ke dalam tahap sedang ataupun berat, itu biasanya support dari keluarga itu terbaik adalah memotivasinya untuk konsultasi. Kalau dia masih dalam level depresi ringan, itu masih bisa diadaptasi oleh seseorang ataupun pihak keluarga bisa memberikan support, sugesti untuk bisa lebih bersemangat. Tapi apabila sudah masuk ke level depresi sedang ataupun berat, dia membutuhkan pertolongan konsultasi ke psikiater, baik itu nanti terapinya dengan farmakoterapi ataupun non farmakoterapi. Jadi sebenarnya pada kuncinya adalah tanggap dalam mengatasi tanda-tanda depresi itu ya, Dok, terutama yang dilakukan oleh lingkungan dari pasien tersebut. Nah, dokter, kalau sudah mengerti tanda-tanda depresi tersebut, nah biasanya dari medis sendiri bagaimana sih, Dok, cara melakukan pemeriksaannya? Apakah memerlukan suatu screening khusus, dokter, selain melihat dari tanda-tanda yang dialami oleh si penderita tersebut? Jadi sebenarnya apabila seorang psikiater itu menilai kondisi depresi seseorang dilihat dari gejala-gejala yang saya sebutkan di atas tadi, baik itu gejala mayornya ataupun gejala minornya. Jadi yang bisa menilai itu dari pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, kita membutuhkan informasi tambahan dari pihak keluarga atau yang kita sebutkan dengan aloanamnesis. Selain juga kita memeriksa langsung dari pasiennya. Kemudian untuk tahap yang lebih lanjut, apabila orang tersebut memiliki kognitif ataupun kemampuan intelektual yang masih bagus, biasanya pada depresi ringan ataupun depresi sedang tahap awal, kemampuan kognitifnya masih bagus, itu ada instrumen-instrumen yang bisa mendeteksi sebuah gangguan depresi. Yang paling simpel itu adalah namanya Back Depression Inventory
ataupun dengan HDRS ataupun MADRS seperti itu. Jadi instrumen itu juga nanti akan diinterpretasikan oleh seorang psikiater. Jadi sifatnya sebagai alat tambah pemeriksaan selain pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater tadi sendiri. Jadi untuk menegakkan sebuah gangguan depresi secara medis mungkin prosesnya demikian. Perlu screening juga ya dok yang dilakukan oleh psikiater. Jadi tidak asal mendiagnosa ya dokter. Ya. Ya. Lalu dok, bagaimana sih dok penanganan pasien yang mengalami depresi ini? Oke. Kalau kita bicara penanganan, penata laksanaan dalam gangguan depresi itu dibagi menjadi dua. Dalam semua gangguan kesehatan jiwa, gangguan kejiwaan itu penata laksanaannya adalah dengan menggunakan farmakoterapi, terapi obat-obatan, dan non-farmakoterapi. Kalau kita bicara dengan farmakoterapi, kita bicara tentang obat-obat antidepresan, yaitu obat-obat yang bisa mencegah seseorang ataupun memperbaiki kondisi depresi seseorang. Itu banyak sekali macamnya, Mbak. Ada golongan dari trisiklik, dari golongan SSRI, SNRI, itu jenis-jenis obatnya. Mungkin kalau di luar itu, mungkin kalau kita pernah mendengar obat jenis amitriptilin, kemudian maproptilin, kemudian fluoxetine, sertralin, seperti itu, itulah jenis-jenis obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi kondisi depresi seseorang. Dan apabila orang tersebut mengalami kondisi depresi yang berat, yang disertai dengan pola pikir yang berat, yang terganggu, maksud saya, seperti tadi mengalami halusinasi auditorik, halusinasi visual, mungkin ada juga mengalami waham curiga, waham bersalah, itu perlu ditambahkan dengan namanya obat-obat antipsikotik. Antipsikotik yang biasa digunakan itu biasanya antipsikotik golongan yang generasi kedua, seperti contohnya risperidon, kemudian olanzapin, aripiprazol, kemudian quetiapin. Jadi seperti itu. Dan juga kombinasi dengan beberapa obat lain kalau seandainya dia mengalami kondisi gangguan afektif bipolar. Biasanya kita sertain dengan obat-obat mood stabilizer. Jadi untuk menstabilkan suasana hati. Obat-obat yang biasa kita gunakan adalah obat-obat anti epilepsi biasanya. Seperti golongan asam valproat ataupun golongan lamotrigin. Itu untuk farmakoterapinya. Jadi nanti sebuah seni dari seorang psikiater bagaimana mengkondisikan terapi yang baik, yang nyaman, yang tidak mengganggu fungsi peran supaya kondisi gangguan depresinya bisa tertangani dengan baik. Dan terapinya juga itu tidak bisa sebentar. Biasanya terapi yang dilaksanakan pada gangguan depresi itu berjalan panjang, lebih dari 2 minggu sampai 4-6 bulan. Nanti dievaluasi sampai dia baik dan sembuh betul. Kemudian untuk terapi lanjutannya yang kedua adalah terapi non-farmakoterapi. Non-farmakoterapi ini adalah psikoterapi yang diberikan kepada pasien ataupun kepada psikoedukasi yang diberikan kepada keluarga. Tapi biasanya pada kondisi depresi yang berat, kita menyembuhkan kondisi depresinya dulu sampai dia memiliki kognitif yang bagus, intelektualnya sudah kembali bagus, baru kita berikan psikoterapi. Karena jujur saja apabila orang tidak bisa diajak berpikir karena dia tidak punya kemampuan konsentrasi, fokusnya tidak baik, itu tidak bisa kita laksanakan psikoterapi. Jadi mungkin seperti itu, Mbak, untuk penanganannya. Ya. Ada dua ya dok, non-farmakoterapi dan farmakoterapi bisa dilakukan. Dan farmakoterapi asal pengobatan farmakoterapi sudah selesai dikonsumsi ya dok ya? Iya. Tapi apakah pasien itu artinya perlu melakukan pengobatan ini seumur hidup dok? Baik farmakoterapi ataupun non-farmakoterapi? Jadi begini, pada pengobatan penanganan penata laksanaan depresi dengan farmakoterapi itu ada beberapa fase. Ada nanti kondisi fasenya itu nanti
fase inisial dosnya, kemudian ada fase terapeutik dosnya, ada fase maintenance dose, jadi fase dosis pemeliharaan. Apabila kondisinya sudah membaik, fungsi perannya sudah membaik, dan dosis yang diberikan sudah dosis yang sangat kecil yang masih berdampak, namanya maintenance dose, itu adalah dosis terkecil dalam pengobatan yang masih berdampak klinis. Itu apabila kita mau melepas dosis tersebut ataupun pengobatan tersebut, kita akan memulai dengan memberikan psikoterapi. Jadi apabila disampaikan bahwa pengobatan depresi itu harus berjalan seumur hidup, sebenarnya tidak. Jadi pengobatan depresi apabila dia sudah mencapai dosis yang kecil, yang dosis maintenance, itu bisa dihentikan sesuai dengan kebutuhan dari sang pasien sendiri. Nanti kita akan menggantinya dengan pelaksanaan psikoterapi. Jadi terkadang mungkin ada beberapa kondisi yang mungkin pasien tersebut secara pribadi merasa tidak percaya diri untuk melepas terapinya. Mungkin kondisi seperti itu yang membuat terapi itu jadi agak lebih panjang. Tapi kalau sampai seumur hidup untuk terapi kondisi gangguan depresi tidak pernah sejauh itu. Paling ya hanya 6 bulan tadi ya dok yang dokter sebutkan, hingga akhirnya baru bisa melakukan psikoterapi. Ya. Oke, baik dokter. Kalau misalnya penderita sudah dinyatakan divonis mengalami gangguan depresi, nah sebaiknya seperti apa sih dok peran dari lingkungan keluarga dok dalam menghadapi anggota keluarganya yang mengalami depresi? Karena seringkali kita menemukan fenomena-fenomena di mana pasien mengalami depresi tetapi keluarga tidak mendukung dok, atau justru menjudge si pasien tersebut dan akhirnya pasien merasa sendiri dokter. Oke. Salah satu faktor yang menyebabkan orang itu denial dengan kondisi depresinya pada tahap-tahap awal itu adalah karena dia merasa takut dianggap menjadi orang yang lemah, orang yang tidak mampu. Nah, stigma seperti inilah yang harus dihilangkan dalam kehidupan oleh orang-orang dengan orang-orang terdekat ya, oleh orang keluarga, oleh peer group-nya. Jadi kita jangan sampai mengkondisikan bahwa orang yang mengalami kondisi tersebut adalah orang yang tidak mampu, orang yang lemah, orang yang cengeng, tidak seperti itu. Karena itu adalah kondisi objektif yang memang dialami oleh orang tersebut. Jadi sebaiknya keluarga itu yang pertama harus lebih aware. Tadi makanya disebutkan bahwa ada namanya awareness, tadi saya sebutkan di awal. Itu adalah kesadaran kita untuk lebih aware terhadap orang-orang terdekat kita. Orang yang mengalami gangguan depresi ini pasti ada perubahan, dan itu bisa dideteksi oleh orang-orang terdekat. Nah, balik lagi, orang terdekat ini mampu atau tidak untuk menjadi seorang caregiver, yaitu pemberi perhatian yang baik. Karena apabila dia tidak bisa menjadi pemberi perhatian yang baik, sang pasien yang mengalami kondisi gangguan depresi akan semakin terpuruk karena dia akan semakin dihantui oleh perasaan denialnya tadi. Nah, itulah peran keluarga, kenapa keluarga dianggap sebaiknya itu memberikan support yang baik dan yang positif supaya tidak ada pemikiran bahwa pasien ini takut mengakui dan takut dianggap lemah. Mungkin seperti. Jadi keluarga harus bisa menempatkan diri sebagai seorang pemberi perhatian yang baik atau caregiver tadi, pemberi motivasi yang baik dan pendeteksi dini terhadap anggota keluarganya yang mengalami kondisi tersebut. Kemudian dari pihak yang bersangkutan sendiri, dari pihak pasien pribadi, itu tadi poin kedua tentang unsur utama kesehatan jiwa, yaitu ketilikan diri. Dia harus bisa menilai dirinya, apakah saya mengalami kondisi yang mengganggu dan membuat saya terhambat ataupun tidak produktif, dan itu harus saya utarakan kepada orang lain. Nah, jadi
dia itu harus memperbaiki tilikan dirinya untuk bisa menilai dirinya itu membutuhkan pertolongan atau tidak, seperti itu. Ya. Oke, baik dokter. Terakhir nih dok, sebelum menutup perbincangan pada hari ini, adakah tips dari dokter Hari seputar cara untuk mencegah depresi ini dokter? Oke, kalau kita bicara tentang pencegahan, sebenarnya setiap orang itu mungkin untuk mengalami sebuah kondisi depresi. Apalagi mungkin orang-orang tertentu yang memiliki ciri kepribadian yang memang rentan terhadap kondisi depresi. Contoh, misalnya orang dengan kepribadian anankastik, ya, orang yang terlalu bertanggung jawab, terlalu detail, terlalu tertib, terlalu memegang teguh norma-norma, itu terkadang cenderung rentan terhadap gangguan depresi. Kemudian ada namanya kepribadian cemas menghindar, avoidance, ataupun ciri kepribadian tergantung dependent. Nah, apabila dia kehilangan pegangan terhadap orang yang dia pegang selama hidupnya, mungkin dia akan mengalami kondisi depresi. Jadi, apabila seseorang tersebut rentan mengalami kondisi depresi, ataupun memang dia sudah masuk ke dalam kondisi depresi, sebaiknya kita berusaha untuk lebih terbuka dengan lingkungan sosial, dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang yang kita anggap tepat untuk kita jadikan motivator. Dalam artian mungkin memberikan motivasi, memberikan dorongan sebagai tempat untuk berkeluh kesah. Jadi sikap openness, keterbukaan itu menjadi salah satu hal yang sederhana tapi sangat membantu. Jadi orang tersebut apabila seseorang mengalami kondisi permasalahan yang di dirinya sendiri, itu jauh lebih baik dia itu berusaha untuk berbagi dengan orang lain, berusaha untuk mencari solusi dari berdiskusi ataupun berkeluh kesah dengan orang lain, karena itu akan sangat membantu. Kemudian yang selanjutnya, dari pihak keluarga sendiri tadi harus lebih aware dan gangguan gejala depresi. Ya, sepertinya putus-putus nih dok, jadi informasinya rasanya jadi kurang tersampaikan ya dok, tapi secara keseluruhan memang sangat bermanfaat sekali informasi yang disampaikan dokter Hari ini, karena depresi kadang memang yang seperti yang dokter Hari sampaikan, mungkin orang menyadari dok, tapi menyangkal ya dokter, jadi orang tidak menerima adanya depresi ini dan akhirnya kondisi ini berlanjut semakin parah dan muncul kondisi-kondisi atau komplikasi lain yang bisa akhirnya menyebabkan gangguan pada kondisi kesehatan secara menyeluruh, begitu dokter. Oleh karena itu pentingnya deteksi dini dari lingkungan, baik dari keluarga ataupun lingkungan pekerjaan, sehingga orang yang mengalami depresi ini bisa segera terselamatkan ya dokter. Dan tentunya jika sudah mengalami depresi ini, segera datang ke psikiater, karena psikiater berhak melakukan pemeriksaan tertentu yang akhirnya mengarahkan pasien untuk melakukan pengobatan ya dokter, yang ada 2 tadi pengobatannya, baik farmakoterapi maupun non farmakoterapi, begitu ya dokter? Iya. Oke, baik dokter Hari, terima kasih atas berbagi informasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kami ini dok. Itu dia Tribuners, penjelasan dari Dr. Hari seputar kondisi depresi. Semoga penjelasan dari Dr. Hari mampu meningkatkan literasi kita dalam dunia kesehatan. Nantikan episode Healthy Talk selanjutnya. Saya Ranu Kumaladewi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.